Namun, pada saat berikutnya, semua simbol melonjak ke arah Dai Huabin seperti sungai yang mengalir ke lautan. Cincin jiwa hitam hampir 2 kali lebih besar dari cincin jiwa normal naik dari bawah kakinya. Ketika naik, 5 cincin jiwa aslinya juga menjadi lebih gelap. Raur. Raungan harimau yang ganas terdengar dari mulut Dai Huabin. Raur. Kemudian, raungan harimau yang bersemangat lagi terdengar. Cincin jiwa hitam baru Dai Huabin bersinar cerah. Seluruh tubuhnya menjadi ilusi, dan dengan itu, sinar hitam muncul dari dadanya dan mendarat di depannya. 4 cakar harimau besar mendarat di tanah. Bukankah bayangan itu macan hitam telapak besar? Namun, itu tidak lagi mendekati akhir hidupnya. Sebaliknya, tubuhnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, bulunya sekarang bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Garis-garis harimau putih muncul di punggungnya, dan lambang raja di dahinya jauh lebih besar. Sementara tubuhnya terlihat ilusi dan tidak berwujud, namun tidak dapat dibedakan dari sebelumnya. Raur. Dia meraung dengan semangat sekali lagi. Macan hitam telapak besar berbalik, berdiri, dan meletakkan cakar depannya di bahu Dai Huabin. Dai Huabin tertawa, berhasil. Saat dia mengatakan itu, dia meraih 2 cakar depan dari harimau hitam besar yang telapak tangan dan mengangkatnya dengan kuat. Cakar-cakarnya mendarat di punggungnya, dan kemudian manusia dan harimau berhenti. Setelah Dai Huabin melepaskan macan putihnya, bulu di antara garis-garis hitam dan putihnya berubah menjadi hitam. Dia menamparkan ke depan dengan tangan kanannya, dan di udara, kaki harimau hitam besar muncul. Itu menabrak tanah, menciptakan kawah sedalam beberapa meter dalam bentuk kaki harimau. Macan hitam telapak besar di belakangnya menundukkan kepalanya dan menyerbu. Dai Huabin dan itu disinkronkan dengan sempurna. Dia melompat ke udara dan mendarat dengan kuat di punggungnya. 4 anggota tubuh dari harimau hitam besar yang telapak tangannya ditebang dengan kekuatan saat melompat-lompat di dataran antara manusia dan binatang buas. Itu sangat cepat, dan Dai Huabin tertawa penuh semangat. Roh. Itu benar-benar roh. Setelah ketenangan sesaat, para master jiwa meledak ke diskusi ketika suara-suara gembira terdengar di mana-mana. Hal yang sama terjadi di sisi jiwa binatang. Alih-alih berceloteh, banyak jenis jiwa yang berbeda meraung dan mendengus. Dingin di mata Ditian menghilang, diganti dengan kegembiraan yang tidak biasa. Itu berhasil. Kontrak yang setara antara Dai Huabin dan Black Tiger yang besar ini berhasil. The Black Palmet Black kini menjadi penggantinya untuk cincin jiwa keenamnya. Baik manusia dan binatang buas bisa melihat keuntungan besar yang dimiliki roh daripada cincin jiwa. Pertama-tama, roh bisa memberikan keterampilan jiwa seperti cincin jiwa. Baru saja, Black Tiger Spirit Palem Dai Huabin mampu menunjukkan kekuatan keterampilan jiwa. Selanjutnya, roh memiliki kesadaran. Saat ini, ia membawa Dai Huabin di punggungnya dan berfungsi sebagai kudanya. Betapa agungnya itu. Lebih jauh lagi, Black Tiger besar telapak tangan ini jelas bisa bertarung juga. Ini jauh lebih unggul daripada hanya memiliki cincin jiwa. Tunggu sebentar, aku ingin melakukan percobaan, kata Huo Yuhao, saat dia mengirimkan niat spiritual kepada Dai Huabin, yang sudah pergi. Seketika, macan hitam besar yang telapak tangan berbalik dan kembali ke Huo Yuhao. Macan hitam telapak besar menurunkan tubuhnya, dan Dai Huabin meluncur turun dan berdiri di depan Huo Yuhao. Saat ini, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia berani mengambil bagian dalam percobaan ini bukan karena dia mempercayai Huo Yuhao, tetapi karena dia tidak ingin melupakan kesempatan yang dapat memperkuatnya. Orang pertama yang melakukan apapun akan menghadapi risiko, tetapi Dai Huabin cerdas. Sebagai orang pertama dalam barisan, Huo Yuhao akan melakukan yang terbaik untuk memastikan itu berjalan lancar. Jelas, dia terbukti benar. Roh ini, macan hitam besar dengan telapak tangan, jauh lebih baik dari yang dia duga. Huo Yuhao menoleh untuk melihat binatang buas dan berkata, "Penatua Ditian, silakan maju." Kemudian, dia melihat ke sisi manusia dan mengundang Penatua Suan maju juga. Mereka adalah perwakilan dari kedua belah pihak. Tubuh Ditian dan Penatua Suan bersinar, dan pada saat berikutnya, mereka berdiri di sebelah Huo Yuhao.
Huo Yuhao berkata kepada Ditian, "Penatua Ditian, mohon verifikasi bahwa harimau hitam besar yang berselingkuh ini telah mempertahankan kesadaran aslinya. Mayat, atau bangkai, dari harimau hitam besar yang telapak tangan ini, masih terbaring di sana." Di sebelah Dai Huabin berdiri rohnya. Ditian mengangguk ketika dia melihat Black Tiger yang besar. Dengan hanya satu tindakan, harimau hitam besar yang berumur 20.000 tahun ini mampu menunjukkan bahwa ia telah mempertahankan kesadaran aslinya kepada dewa binatang. Ia berjongkok di tanah dan meluruskan ekornya ke udara, seperti seekor pesek yang mengibas-ngibaskan ekornya untuk membuat dirinya disayangi dewa bis. Geraman yang dalam muncul dari mulut Black Tiger yang besar ini. Huo Yuhao tidak tahu apa yang dikatakannya, tetapi dari fluktuasi spiritualnya, dia bisa menebak bahwa itu berbicara kepada dewa binatang. Ditian mendengarkan sebentar sebelum mengangguk. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di bahu Dai Huabin. Tubuh Dai Huabin gemetar sebentar ketika dia mencoba melawan, tetapi bagaimana dia bisa menentang dewa binatang buas yang kuat? Penatua Xuan dan Huo Yuhao tidak melakukan intervensi untuk menghentikan Ditian dari meletakkan tangannya di bahu Dai Huabin. Ditian memejamkan mata dan merasakan dengan tenang. Dai Huabin merasakan tubuhnya seperti patung. Tidak ada cara baginya untuk bergerak. Macan hitam telapak besar di sebelahnya sesekali menatapnya. Kegembiraannya berubah menjadi ketakutan, ketakutan bawaan dari dewa binatang. Penatua Xuan memandang Huo Yuhao dengan rasa ingin tahu, tetapi Huo Yuhao hanya tersenyum dan mengangguk padanya. Saat upacara selesai, dia yakin itu telah berhasil. Ditian tidak menyelidiki terlalu lama. Dia menarik tangan kanannya, dan dewa binatang membuka matanya sekali lagi. Dia memandang Huo Yuhao, dan ekspresinya yang parah melembut. Dia mengangguk pada Yuhao dan berkata, "Kamu telah membuat sejarah." Keempat kata sederhana ini membuat Huo Yuhao merasa seolah-olah beban besar telah diangkat dari pundaknya. Dia menjawab Ditian, "Aku hanya senang aku tidak mengecewakanmu." Ditian mengangguk dan berkata, "Lanjutkan, mari kita lihat seperti apa tingkat keberhasilannya." Huo Yuhao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Keberhasilan satu percobaan tidak berarti apa-apa. Jika tingkat keberhasilannya hanya 10%, maka tidak peduli seberapa bagus roh itu tidak akan sangat efektif. Tidak akan ada cara baginya untuk memperkenalkannya kepada massa. Huo Yuhao menoleh ke Dai Huabin dan berkata, "Silakan kembali." Dai Huabin menatap jauh ke dalam matanya dan berkata, "Terima kasih, aku berutang budi padamu." Dengan itu, dia melompat ke udara, dan Black Tiger Palmetnya melakukan hal yang sama, menangkapnya di udara. Bersama-sama, mereka berubah menjadi sambaran petir hitam ketika mereka dengan cepat berlari kembali ke sisi manusia. Dai Huabin bukan satu-satunya yang bersemangat. Macan hitam telapak tangan besar ini sama bersemangatnya. Itu telah mencapai akhir hidupnya, tetapi ia berhasil hidup kembali menggunakan metode lain. Selanjutnya, itu berada di puncak kekuatannya. Sementara hidupnya saling berhubungan dengan Dai Huabin, nasib ini jauh lebih baik daripada kematian. Dengan mengikat nasibnya dengan Dai Huabin, ia bahkan bisa mengalami keajaiban dunia manusia. Keberhasilan Dai Huabin membuat manusia dan hewan buas bersemangat dengan percobaan ini. Bahkan binatang buas yang terluka parah merasakan kebencian mereka terhadap manusia berkurang. Lagi pula, siapa yang tidak ingin hidup? Insting bertahan hidup seseorang selalu lebih kuat daripada keinginan untuk membalas dendam. Tanda hubung. Namun, Huo Yuhao masih tidak memilih binatang jiwa yang terluka untuk percobaan kedua. Sebagai gantinya, ia memilih binatang jiwa tua lainnya. Dari manusia, dia memilih siswa luar halaman dari Akademi Shrek lagi, yang kekuatan jiwanya baru saja mencapai peringkat 30. Penggabungan ini sangat berhasil. Kali ini, seluruh upacara kontrak memakan waktu kurang dari 2 jam untuk menyelesaikan. Cincin jiwa ungu tebal dan Purplejade Falcon menjadi roh siswa ini. Sementara Purplejade Falcon tidak bisa dikendarai seperti macan hitam besar yang telapak tangan, mereka berdua berbagi ikatan mental, yang membuat siswa melompat-lompat dengan penuh semangat. Kerumunan tersulut oleh 2 keberhasilan. Hal pertama yang harus diubah adalah emosi binatang buas. Permusuhan mereka yang kuat turun dengan jelas,
dan para makhluk buas yang sejalan sekarang menunjukkan tanda-tanda antisipasi. Huo Yuhao tidak berhenti. Dia melakukan eksperimen, satu demi satu. Keberhasilan awalnya menciptakan dasar yang baik untuk pencobaan-pencobaannya nanti. Tidak hanya itu membuatnya lebih berpengalaman, tetapi ia juga mendapatkan kepercayaan dari manusia dan binatang buas. Ketika kedua belah pihak membentuk kontrak mereka, kecil kemungkinan terjadinya masalah. Namun, tidak semua kontrak berhasil. Di antara binatang buas, beberapa dari mereka masih mencoba melawan manusia. Setelah 20 putaran percobaan, Huo Yuhao gagal 2 kali. Salah satu binatang buas mati, karena tubuhnya terlalu lemah. Namun, ini tidak mempengaruhi hasil keseluruhan dari eksperimen roh. Tingkat keberhasilan 90% menjawab banyak pertanyaan. Kekuatan spiritual Huo Yuhao yang luas mencegah kelelahan dari masuk. Dia melanjutkan eksperimennya dari fajar sampai malam. Di sela-sela itu, dia beristirahat 2 kali. Ketika malam tiba, semua 100 percobaan selesai. Di antara mereka, 86 pasangan mampu membentuk kontrak mereka dengan sukses. Di antara 14 pasangan yang gagal, 6 binatang jiwa mati karena mereka terlalu lemah. Jiwa binatang lain yang hidup dalam kondisi yang sangat buruk juga. Huo Yuhao tidak mengakhiri eksperimen seperti ini. Dia membantu 8 binatang jiwa yang tersisa yang selamat dari kontrak lagi. Kali ini, 5 berhasil dan 3 mati. Pada akhirnya, tingkat keberhasilannya mencapai 91%. 91 guru jiwa dari Akademi Shrek dan 3 negara asli dari benua Douluo sekarang memiliki roh mereka sendiri. Eksperimen dapat dianggap sukses, dan hasilnya lebih baik dari yang diharapkan. Penguasa jiwa dengan spirit semuanya melepaskan spirit mereka untuk berinteraksi dengan mereka dan memperdalam ikatan mereka. Ketika yang lain melihat betapa bersemangatnya mereka tidak bisa tidak mengagumi mereka. Namun, tidak semua orang senang. Kelompok yang paling tidak bahagia adalah Titoul Douluo. Cincin jiwa mereka semua lengkap, dan mereka tidak akan pernah memiliki roh. Ketika mereka melihat junior mereka dengan roh mereka, bagaimana mungkin mereka tidak iri pada mereka? Sementara percobaan itu berhasil, Huo Yuhao meminta untuk tetap bersama dengan Beast Soul, berdiri terpisah dari para Master Soul. Tanda hubung. Hari pertama percobaan itu sukses besar, tapi itu belum berakhir. Mereka masih harus melakukan banyak penelitian statistik, seperti situasi perpaduan antara guru jiwa dan roh, jumlah kekuatan roh yang terkuras, dan jumlah cincin jiwa yang dapat dibentuk, antara lain. Pertanyaan selanjutnya yang ingin mereka selidiki adalah berapa banyak roh yang bisa dipadukan oleh satu manusia. Kemudian, mereka ingin meneliti apakah kontrak Huo Yuhao yang setara dapat dilakukan oleh para master jiwa itu sendiri. Jika mereka ingin menyempurnakan sistem roh, ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Tentu saja, Huo Yuhao tidak harus melakukan semua hal ini secara pribadi. Penelitian Shrek Academy di bidang jiwa bela diri menduduki peringkat pertama di seluruh benua. Banyak tua-tua paviliun Dewa Laut dan para guru akademi telah memulai penelitian dan pengumpulan data mereka. Begitu penguasa jiwa dapat membentuk kontrak yang sama sendiri, akan ada jauh lebih sedikit hal yang harus dilakukan oleh Huo Yuhao. Kerja keras Huo Yuhao untuk hari itu tidak sia-sia. Perubahan yang paling jelas adalah bahwa permusuhan antara manusia dan binatang buas sangat berkurang. Mereka tidak lagi dirusak untuk berkelahi, dan Lord Beruang belum muncul kembali. Keberhasilan percobaan roh membantu meringankan konflik yang belum terselesaikan antara manusia dan binatang buas. Meskipun percobaan lebih lanjut diperlukan, mereka setidaknya telah menemukan arah untuk bekerja. Persis seperti yang dikatakan Beast God di Tian, Huo Yuhao telah membuat sejarah hari ini. Saat dia tersenyum tipis, Huo Yuhao akhirnya menutup matanya dengan lelah, dan mulai bermeditasi. Sementara kekuatan spiritualnya cukup kuat, dia benar-benar kehabisan tenaga setelah hari ini. Penatua Suan berdiri di sebelahnya untuk melindunginya saat dia beristirahat. Di sisi binatang buas, Raja Setan pertama Raja dan Raja Scarlet berdiri di kedua sisinya, juga. Di mata manusia dan hewan buas, posisi Huo Yuhao sangat meningkat. Dia adalah satu-satunya yang saat ini dapat menyelesaikan kontrak roh.
Orang-orang yang paling bersemangat adalah para penguasa jiwa yang sudah menyatu dengan binatang buas mereka. Penandatanganan kontrak yang setara berarti bahwa mereka adalah kelompok pertama dari para pemilik jiwa yang memiliki roh. Sampai sekarang, roh jauh lebih berguna daripada cincin jiwa. Bahkan jika mereka hanya dapat memiliki satu roh, ini akan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Beberapa dari mereka bahkan berharap bahwa percobaan berikutnya akan gagal sehingga mereka menjadi satu-satunya yang memiliki roh. Tentu saja, pola pikir mesum semacam itu hanya dibagikan oleh beberapa dari mereka. Tanda hubung. Banyak binatang buas menghabiskan malam itu dengan penuh kekaguman dan penyesalan, terutama mereka yang telah mencapai kemacetan. Sentimen ini juga dimiliki oleh para guru jiwa yang tidak memiliki keberanian untuk menjadi kelompok pertama dari subjek tes. Master jiwa dari Shrek Academy berada dalam suasana hati yang lebih baik. Bagaimanapun, Huo Yuhao datang dari Akademi Shrek. Mereka percaya bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan semangat di masa depan. Namun, penguasa jiwa eksternal kesedihan. Mereka tidak bisa tetap di kota Shrek selamanya. Saat mereka pergi, mereka tidak akan pernah bisa mengalami spirit fusion. Jelas, akan ada truk penuh jiwa yang berharap Huo Yuhao bisa membantu mereka bergabung dengan spirit. Dia hampir tidak bisa mengelola master jiwa dari Shrek Academy sendirian. Pada saat ini, Akademi Shrek menunjukkan kemurahan hatinya. Para tua-tua paviliun Dewa Laut mengindikasikan bahwa saat Shrek Academy mencapai terobosan dalam penelitian roh, mereka akan berusaha menyebarkannya ke seluruh benua, dan tidak menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Bala bantuan semua mengakui janji ini. Mereka tahu bahwa Akademi Shrek tidak akan pernah kembali pada kata-katanya. Di benua Douluo, prestise dan nama Shrek tidak ada bandingannya. Jika mereka mengatakan akan melakukannya, mereka akan melakukannya. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan berbagi rahasia roh dengan semua orang di tempat pertama. Sebagian besar master jiwa memahami pola pikir Shrek Academy. Setelah semua, konflik antara tuan jiwa dan jiwa binatang menjadi semakin diperparah. Di benua Douluo, habitat semua makhluk jiwa, dengan pengecualian Great Stardew Forest, telah menyusut selama beberapa ribu tahun, karena peningkatan guru jiwa dan insinyur jiwa. Secara khusus, pengembangan insinyur jiwa mempengaruhi bahkan 10 tahun dan 100 tahun jiwa. Jika ini terus berlanjut, apa yang bisa dilakukan manusia ketika mereka tidak lagi memiliki kekuatan jiwa? Pada saat itu, bahkan alat jiwa yang membutuhkan kekuatan jiwa akan sia-sia, apalagi tuan jiwa. Munculnya roh membantu untuk mengurangi konflik abadi antara manusia dan binatang buas. Selama mereka bisa diperbanyak, itu akan memperlambat pengurangan binatang buas dan memberi mereka waktu untuk bereproduksi. Tentu saja, pembentukan roh masih membutuhkan beast soul, dan sangat sedikit beast soul berada di ambang kematian. Oleh karena itu, spirit tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan konflik antara binatang manusia dan jiwa, tetapi hanya meredakannya sampai batas tertentu. Namun, ini awal yang baik. Dengan penelitian spirit, mungkin Akademi Shrek bahkan akan dapat memperoleh lebih banyak terobosan. Bagaimana jika mereka menemukan cara yang lebih baik untuk mengganti cincin jiwa? Sebelum munculnya roh, banyak guru jiwa akan mendengus pada gagasan ini. Namun, saat spirit muncul, para master jiwa yang sama ini kagum. Situasinya menjadi sangat berbeda. Mereka menjadi jauh lebih percaya diri pada Shrek. Dengan keberhasilan penelitian dan eksperimennya pada spirit, Huo Yuhao mampu menebus kesalahan sebelumnya di Shrek Academy. Selain itu, para penatua yang lebih radikal dari Paviliun Dewa Laut, seperti Penatua Song dan Penatua Xuan, bahkan tidak percaya bahwa masalah ini adalah kesalahan Huo Yuhao. Tanda pisah. Pagi berikutnya, ketika langit di kejauhan mulai memutih, Huo Yuhao terbangun dari meditasinya dan biasanya melepaskan mata iblis ungu untuk memulai kultivasinya. Dia kemudian mengamati tubuh para spirit dan master jiwa, dan bertanya kepada mereka bagaimana perasaan mereka. Kemudian, ia secara pribadi memeriksa tingkat koordinasi antara setiap roh dan guru jiwa, serta tingkat kesadaran setiap roh. Setelah seharian, dia bisa mengumpulkan sejumlah besar data. Pada malam hari, ia mengundang beberapa perwakilan manusia, serta binatang buas yang mewakili binatang buas.
Semua orang, kata Huo Yuhao, sambil membungkuk kepada semua orang yang hadir. Bagaimanapun, karakter-karakter ini sangat berpengaruh di seluruh benua, khususnya Beast God Ditian, yang mungkin merupakan makhluk terkuat di seluruh benua Douluo. Ditian mengangguk pada Huo Yuhao. Dia terasa lebih hangat dari sebelumnya. Huo Yuhao melanjutkan, "Tetua, tingkat keberhasilan percobaan kemarin sangat menyenangkan. Tingkat keberhasilan di atas 90%, yang menunjukkan bahwa penelitian saya telah berhasil. Hari ini, saya melakukan lebih banyak penelitian dan percobaan lebih lanjut, yang menunjukkan bahwa situasinya optimis. Saat ini, para penguasa jiwa dan roh yang telah menyatu sangat terkoordinasi dengan baik, terutama para guru jiwa yang jiwa bela dirinya memiliki elemen yang sama dengan roh mereka. Setelah penyatuan mereka, kekuatan mereka meningkat secara nyata, dan roh mereka tetap sadar dan sadar. Namun, dua roh adalah pengecualian. Sebelumnya, mereka berdua mengalami kerusakan otak besar-besaran, dan dalam proses fusi, mereka kehilangan kesadaran." Petik 2. Ditian mengangguk. Dia bisa menerima sejumlah kegagalan. Bagaimanapun, ini baru permulaan. Dengan lebih banyak pengalaman, ia percaya bahwa prosesnya bisa lebih baik. Huo Yuhao melanjutkan, "Selain dari dua binatang jiwa ini, para spirit lainnya dalam kondisi yang baik. Mereka dapat bertarung sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan juga dapat membantu tuan jiwa mereka sampai batas tertentu. Melalui penelitian saya telah menemukan bahwa selama 100 tahun roh, mereka hanya dapat memberikan satu jiwa saja keterampilan kepada tuan jiwa mereka. Ini tidak perlu dikatakan lagi. Lebih jauh lagi, di masa depan, mereka tidak lagi dapat memberikan keterampilan jiwa kepada tuan jiwa mereka lagi. Namun, permintaan mereka untuk kekuatan spiritual tuan jiwa mereka adalah yang paling sedikit, dan jenis fusi ini adalah yang paling sukses. Untuk binatang buas 1000 tahun, ketika mereka menandatangani kontrak yang sama dengan tuan jiwa mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk bergabung. Mereka memiliki tuntutan emosional yang lebih tinggi satu sama lain. Ketika kedua belah pihak bersatu, saya dapat membantu mengoordinasikan kedua sisi sampai batas tertentu. Jika tidak, tingkat keberhasilan akan menurun secara signifikan. Lebih jauh lagi, fusi-fusi ini menuntut lebih banyak kekuatan spiritual baik dari guru jiwa maupun binatang buas. Menurut penelitian saya saat ini, sulit bagi guru jiwa untuk mendapatkan roh lain setelah bergabung dengan roh 1000 tahun. Kecuali jika kultivasi mental mereka luar biasa, tidak mungkin bagi mereka untuk mengalami fusi sukses kedua. Petik 2. Huo Yuhao menyebutkan kelemahan spirit fusion atas kemauannya sendiri. Baik Ditian dan Biji mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka puas dengannya. Kata-katanya cukup untuk menunjukkan ketulusan eksperimennya. Huo Yuhao melanjutkan, "Ketika sampai pada 10.000 tahun jiwa buas, akan sangat sulit bagi mereka untuk menjalani spirit fusion. Saya perlu menggunakan lebih banyak kekuatan spiritual saya untuk mengendalikan emosi mereka. Ini karena setelah binatang buas mencapai ambang 10.000 tahun, ia akan menjadi makhluk hidup, dan jauh lebih cerdas. Emosinya menjadi lebih sulit dikendalikan. Lebih jauh lagi, kekuatan dan kekuatan spiritual mereka sendiri akan meningkat, dan karenanya, otonomi mereka akan membuat mereka menolak kontrak sampai batas tertentu. Ketika mereka menandatangani kontrak dengan tuan jiwa, kedua belah pihak akan membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual. Selain itu, rasa sakit yang harus ditanggung oleh para penguasa jiwa ini akan berada di luar tingkat yang bisa ditanggung manusia normal. Oleh karena itu, dalam proses menyelesaikan fakta ini, para penguasa jiwa harus menunjukkan keinginan yang sangat kuat. Namun, saya yakin bahwa kecuali seorang guru jiwa memiliki jiwa bela diri tipe spiritual seperti saya, tidak mungkin bagi seorang guru jiwa untuk menyatukan kedua kalinya setelah dia menyatu dengan roh 10.000 tahun. Namun, roh 1000 tahun dan roh 10.000 tahun jelas lebih berguna daripada roh 100 tahun. Melalui percakapan saya dengan para guru jiwa dan roh, saya menyadari bahwa roh 1000 tahun dengan dua keterampilan jiwa dapat bergabung dengan seorang guru jiwa. Namun, setelah fusi, keterampilan jiwanya yang pertama dapat menyatu dengan jiwanya juga. Dengan kata lain,
guru jiwa dapat menggunakan keterampilan jiwa lain, persis seperti jika dia telah mendapatkan cincin jiwa lain. Keterampilan jiwa ini dapat digunakan oleh roh itu sendiri sebagai bagian dari keterampilan bertarungnya. Keterampilan jiwa lainnya akan disembunyikan dalam tubuh roh. Jika kultivasi master jiwa mencapai bottleneck dari peringkat berikutnya, roh dapat melepaskan keterampilan jiwanya untuk menjadi cincin jiwa guru jiwa berikutnya. Prasyaratnya adalah bahwa sang guru jiwa harus menerimanya. Dari sudut pandang saya, sangat mungkin bahwa para master jiwa akan menerimanya karena roh mereka hanya dapat melepaskan cincin jiwa yang diberikannya kepada mereka. Ini akan semakin memperkuat rohnya dan mengimbangi perbedaan antara cincin jiwa ini dan yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, semakin tinggi pangkat cincin jiwa itu, semakin sulit untuk mendapatkannya, dan semakin sulit untuk menemukan yang cocok untuk dirinya sendiri. Karena itu, mengapa dia tidak menggunakan keterampilan jiwa yang diberikan roh? Bagi banyak penguasa jiwa, ini bukanlah pilihan yang sulit. Ketika datang ke spirit 10.000 tahun, mereka bahkan lebih berguna bagi seorang guru jiwa. Pertama-tama, manfaat terbesar dari roh 10.000 tahun adalah bahwa mereka adalah makhluk hidup. Meskipun lebih sulit untuk menyatu dengan satu, begitu selesai, kecerdasan mereka akan memungkinkan mereka untuk menggabungkan kemampuan bertarung mereka sendiri dengan tuan jiwa mereka, sangat menguntungkan yang terakhir. Dalam pertarungan, roh akan menjadi bagian dari kemampuan bertarung tuan jiwa, dan itu tampaknya bahkan memberikan keterampilan jiwa. Seekor binatang buas 10.000 tahun, menurut pembudidayaannya, dapat menyediakan antara 3 dan 4 keterampilan jiwa bagi tuan jiwanya, yang memiliki pilihan untuk memilih. Sebagai perbandingan, seorang guru jiwa hanya bisa bergantung pada keberuntungan ketika bergabung dengan cincin jiwa. Terlebih lagi, ketika seseorang memperoleh roh 10.000 tahun ketika seseorang sudah memiliki 6 cincin, seseorang akan memilih cincin jiwa yang dibawa oleh roh ketika mereka menambahkan cincin ke-7. Ini akan memastikan bahwa keterampilan jiwa akan ditanamkan ke dalam roh, memberi roh kemampuan tambahan. Bagi para master jiwa, ini sama saja dengan mendapatkan cincin jiwa 10.000 tahun. Keterampilan jiwa ke-7 master jiwa adalah tubuh sejati jiwa marsial, yang tidak membawa keterampilan jiwa dengan itu. Ini adalah sesuatu yang membingungkan kita para penguasa jiwa, terutama karena manfaat cincin jiwa ke-7. Dengan memberikan keterampilan jiwa ke-7 kepada roh seseorang, masalah ini akan dihilangkan. Bahkan jika seorang guru jiwa tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa itu sendiri, itu masih akan sangat menguntungkannya. Ini setara dengan memiliki satu keterampilan jiwa tambahan, seberapa hebatkah itu? Petik 2. Huo Yuhao menggambarkannya dengan sangat jelas, dan manusia dan binatang buas yang mendengarnya semua mengangguk. Di sisi tuan jiwa, banyak mata bersinar. Tuan jiwa yang kuat ini semua berpikir bagaimana gaya bertarung murid-murid mereka akan berubah setelah mereka mendapatkan roh mereka. Sebagai kelompok uji coba pertama, mereka sudah unggul. Ditian berkata, manfaat ini bagus. Masalahnya sekarang adalah, berapa tingkat keberhasilan para majikan jiwa yang membentuk kontrak-kontrak ini sendiri. Jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini, tidak peduli seberapa baik roh itu, semua yang akan mereka bawa kepada kita jiwa buas lebih berbahaya. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya sudah mempertimbangkan masalah ini. Yang bisa saya yakin sekarang adalah bahwa jika mereka mencoba untuk menyatu dengan binatang buas 100 tahun, tingkat keberhasilan akan sama dengan saya. Namun, jika mereka mencobanya dengan binatang jiwa 1000 tahun atau binatang jiwa 10.000 tahun, tingkat keberhasilan akan turun secara nyata. Namun, ini mungkin tidak selalu terjadi. Dalam menandatangani kontrak dengan binatang buas dan menyelesaikan transformasi roh, poin yang sangat penting adalah kekuatan spiritual dari guru jiwa yang terlibat. Ketika jiwa binatang dan tuan jiwa sama-sama bersedia, kekuatan rohaninya sangat penting. Karenanya, ada satu situasi yang sangat bermanfaat bagi proses penggabungan spiritual. Tidak hanya itu dapat sangat meningkatkan peluang seseorang untuk sukses, tetapi juga akan sangat bermanfaat bagi guru jiwa. Petik 2. Oh, ada cara seperti itu. Apa itu? Dubusi si tubuh Douluo bertanya. Dari nada bicaranya sekarang,
dia tidak memperlakukan Huo Yuhao sebagai juniornya, tetapi sebagai kesetaraannya. Huo Yuhao berkata, Tuan Jiwa harus menunda mendapatkan cincin jiwa berikutnya. Izinkan saya memberi contoh, ketika kekuatan jiwa-jiwa Ancestor 4 cincin mencapai peringkat 50 dalam keadaan normal, dia akan mencoba dan mendapatkan cincin jiwa lain untuk menjadi Raja Roh 5 cincin, kan? Petik 2. Ketika dia mendapatkan cincin jiwanya, yang paling kuat yang bisa dia dapatkan adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Dia tidak bisa mendapatkan yang 20.000 tahun atau lebih. Saya tidak akan membahas detail, tetapi semua orang mengikuti saya, bukan? Petik 2. Banyak manusia yang kuat semua mengangguk. Huo Yuhao berkata, jadi bagaimana jika dia tidak mencoba dan menyatu dengan cincin jiwanya pada saat ini? Apa yang akan terjadi? 10.000 tahun yang lalu, Grandmaster Shrek Academy memberitahu kami dalam penelitiannya tentang 10 kekuatan inti dari dunia guru jiwa bahwa kekuatan jiwa akan terus terakumulasi sampai guru jiwa mendapatkan cincin jiwa berikutnya, sebelum itu akan meledak. Dengan kata lain, jika seseorang terus berkultivasi, kekuatan jiwa seseorang akan terus meningkat, tetapi itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Bagi banyak tuan jiwa, mereka tidak tahan penundaan seperti itu. Setelah semua, dengan mendapatkan cincin jiwa, kekuatan jiwa seseorang akan meningkat pesat, yang juga disertai dengan peningkatan kualitas kekuatan guru jiwa. Namun, jika seorang guru jiwa tidak mendapatkan cincin jiwa pada saat ini dan terus berkultivasi, ia tidak hanya akan meningkatkan kekuatan jiwanya, tetapi juga kekuatan spiritualnya. Untuk seorang guru jiwa yang normal, kekuatan spiritualnya akan meningkat seiring dengan kekuatan jiwanya. Semakin banyak ia berkultivasi, semakin ia bermeditasi, semakin kuat kekuatan rohaninya. Jika kekuatan jiwanya dapat ditekan untuk sementara waktu, dan ia diberikan lebih banyak waktu untuk meningkatkan, kekuatan rohaninya dapat memenuhi kriteria dengan mudah ketika ia bergabung dengan rohnya. Pada saat yang sama, pelatihan semacam ini akan membuat jiwa menguasai lebih stabil dan tangguh, sifat-sifat yang penting ketika berhubungan dengan spiritual fusion. Dengan demikian, tingkat keberhasilan akan meningkat secara alami. Bahkan tanpa saya, kontrak dapat diselesaikan. Dalam situasi yang optimal, jika Master Jiwa 4 Cincin dapat meningkatkan kekuatan jiwanya ke peringkat 60 sebelum mendapatkan roh, aku dapat menjamin bahwa tingkat keberhasilannya, bahkan jika itu dengan spirit 10.000 tahun, akan lebih dari 80%. Setelah selesai, dia bisa mendapatkan 2 cincin jiwa 10.000 tahun, yang akan memungkinkan kekuatannya meningkat secara besar-besaran. Petik 2. Dubusi mengangguk tanpa henti. Kondisi yang diletakkan Huo Yuhao pasti bisa dipenuhi. Di sekte tubuhnya, ada master jiwa yang berkultivasi seperti ini. Untuk beberapa murid yang lebih gelisah dan gung-ho, ia dengan sengaja akan menyangkal mereka cincin jiwa mereka sehingga mereka dapat meningkatkan kepribadian mereka. Penatua Suan berkata, kontrak Anda tampaknya sangat sulit. Berapa lama untuk menguasainya? Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya sudah mempertimbangkan ini juga. Saya percaya bahwa itu tidak ideal bagi semua orang untuk mempelajarinya. Begitu seseorang tahu bagaimana membuat kontrak, seorang guru jiwa akan kesulitan untuk menahan godaan menemukan roh. Mereka akan pergi dan mencari Beast Soul, dan proses spiritual fusion sangat sulit. Setelah gagal, jiwa binatang akan terluka, dan tuan jiwa tidak akan lolos tanpa cedera. Yang terbaik bagi seseorang seperti saya untuk memfasilitasi proses sebagai orang luar. Ini memaksimalkan tingkat keberhasilan dan mencegah kedua belah pihak dari terluka. Selanjutnya, konduktor juga akan mampu menanggung sebagian dari tekanan yang diberikan pada guru jiwa. Ini akan membuat proses kontrak jauh lebih mudah. Petik 2. Penatua Suan mengerutkan kening dan berkata, kamu hanya satu orang. Maukah Anda membantu semua orang? Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan percaya diri, tentu saja saya tidak bisa melakukannya sendiri. Namun, saya percaya ada beberapa orang yang cukup kompeten. Petik 2. Ini membangkitkan minat Ditian, dan dia bertanya kepada Huo Yuhao, orang macam apa? Huo Yuhao menjawab, tuan jiwa dengan jiwa bela diri tipe spiritual seperti saya. Biasanya, mereka akan memupuk kekuatan spiritual mereka.
Semakin kuat kekuatan spiritual mereka, semakin kuat jiwa bela diri mereka. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan spiritual, bahkan penatua jiwa tiga cincin akan memiliki kekuatan spiritual yang lebih besar daripada jiwa kaisar normal. Dengan pemimpin jiwa berjiwa spiritual sebagai perantara, peluang keberhasilan secara alami akan lebih tinggi. Selanjutnya, setelah mereka mempelajari proses kontrak dari saya, itu akan meningkatkan peluang mereka bahkan lebih. Meskipun tidak ada banyak penguasa jiwa dengan jiwa bela diri tipe spiritual, mereka masih merupakan bagian penting dari populasi. Namun, hanya ada beberapa jiwa berjiwa spiritual, jadi sulit bagi mereka untuk menjadi kuat. Jika kita dapat mengumpulkan mereka, saya akan melatih mereka dan menjamin bahwa setelah itu, tingkat keberhasilan fusion spiritual yang dimediasi oleh mereka akan mencapai 70% atau lebih. Tingkat keberhasilan spesifik akan tergantung pada pengembangan spiritual dari guru jiwa. Pada saat itu, saya akan membaginya dengan budidaya mereka. Mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat akan membantu para spirit dan spirit level berperingkat tinggi, dan mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang kurang kuat akan memadukan spirit 10 tahun dan 100 tahun dengan master jiwa yang berperingkat lebih rendah. Ini akan membantu meningkatkan peluang keberhasilan. Petik 2. Ini masuk akal, Dubusi menyetujui dengan segera. Kata-kata Yu Hao masuk akal. Xuan Zi dan saya berbagi pendapat yang sama. Kontraknya agak rumit, dan bukan sesuatu yang bisa dikuasai tuan jiwa biasa. Selain itu, ketika seseorang membuat kontrak, itu akan menguras salah satu dari kekuatan spiritual mereka. Dengan sekelompok orang yang berdedikasi untuk memfasilitasi proses kontrak, tingkat keberhasilan akan lebih tinggi. Mereka yang memiliki jiwa bela diri tipe spiritual adalah kandidat terbaik. Ide bagus. Kita bisa mencobanya begitu kita kembali. Saya memiliki beberapa master jiwa seperti yang telah Anda gambarkan dalam sekte tubuh saya. Biarkan saya memberitahu Anda sekarang bahwa sekte tubuh akan belajar dari Shrek Academy. Petik 2. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, tetapi tersenyum tipis. Mulut penatua Xuan berkedut ketika dia berkata, "Racun tua, kamu pasti tahu manfaatnya sendiri." Huo Yuhao adalah satu-satunya yang dapat mengelola kontrak. Kamu sekarang berencana untuk belajar keterampilan untuk dirimu sendiri. Petik 2.